Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini saya masih diberi kesempatan untuk memaparkan tentang PKN SD, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah tutor Lukman Widiarto MPD. Saya akan memaparkan modul 11, yaitu tentang karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Konsep warga negara. Menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan juga bisa berperan sebagai yang memerintah. Selanjutnya adalah karakteristik warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetensi warga negara, sebab warga negara yang cerdas mesti memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Berikut kompetensi warga negara menurut Rike. 1. Kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi. Yang kedua, membina ketertiban. Yang ketiga, membuat keputusan. Yang keempat, berkomunikasi. Yang kelima, menjalin kerjasama. Dan yang keenam, melakukan yang baik. Dimensi kecerdasan warga negara. Meski diakui menjadi warga negara yang cerdas tidaklah mudah atau bersifat instan, melainkan memerlukan waktu dan proses yang relatif lama. Karena hal ini dikaitkan dengan aspek atau dimensi yang utuh seperti pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku. Warga negara yang cerdas sebagaimana hendak diwujudkan melalui pelajaran pendidikan tidak semata-mata melewati hanya pada 3 aspek, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk diusahakan bagaimana memadukan dimensi-dimensi tersebut. Jadi, kecerdasan intelektual harus di-backup dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan moral agar dapat implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta norma-norma yang berlaku. Setiap warga negara mempunyai potensi dasar mental yang dapat dikembangkan, yang menurut Nursyid Sumaatmaja pada tahun 1998 dalam bukunya yang meliputi 1. Minat, 2. Dorongan ingin tahu, 3. Dorongan ingin membuktikan kenyataan, 4. Dorongan ingin menyelidiki, 5. Dorongan ingin menemukan sendiri. Kegiatan belajar kedua yaitu warga negara yang partisipatif. Untuk itu, maka saya akan menjelaskan tentang pengertian partisipatif. Partisipatif di sini adalah keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Koncara-Ningrat, ada 3 bentuk partisipasi. 1. Berbentuk tenaga, yang kedua berbentuk pikiran, yang ketiga berbentuk materi. Misalkan yang berbentuk pikiran ini dengan menyumbangkan ide-ide kreatif. Selanjutnya adalah partisipasi politik. Rush dan Althoff mendefinisikan bahwa partisipasi politik ini sebagai keterlibatan atau keikutsertaan individu warga negara dalam sistem politik. Berikut contoh perwujudan atau manifestasi partisipasi politik. 1. Mengkritisi secara arif terhadap kebijakan pemerintah. 2. Aktif dalam partai politik. 3. Aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang keenam, diskusi politik. Partisipasi dalam bidang ekonomi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, hemat dan cermat dalam menggunakan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan, mensosialisasikan gerakan menabung untuk jaminan di masa yang akan datang, menyisihkan sebagian harta pada yang lebih membutuhkan. Yang selanjutnya adalah tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kerabat. Yang keenam, dapat menghimpun modal untuk kepentingan membangun lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran. Yang ketujuh, membangkitkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship melalui usaha mandiri dan terpercaya.
Selanjutnya adalah partisipasi dalam bidang budaya. Beberapa contoh partisipasi dalam budaya, yang pertama adalah menghilangkan etnosentrisme dan chauvinisme, mencintai budaya lokal dan nasional. Yang ketiga, melakukan berbagai inovasi kreatif untuk menyokong pengembangan budaya daerah. Yang selanjutnya adalah kegiatan belajar 3, yaitu warga negara yang bertanggung jawab. Pengertian tanggung jawab yaitu sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara-cara tertentu. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan tanggung jawab terhadap Tuhan Maha Esa antara lain, yang pertama adalah mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakannya, beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, menuntut ilmu untuk digunakan kemaslahatan umat manusia. Yang terakhir adalah menjalin tali silaturahmi guna mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, dan sentosa. Selanjutnya adalah tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, setiap individu mempunyai tanggung jawab antara lain diwujudkan dengan sikap dan perilaku sebagai berikut. 1. Melihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan solidaritas sosial, menghapus bentuk-bentuk diskriminatif untuk menghindari disintegrasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap lingkungan. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang berat di pundaknya. Berikut contoh perwujudan tanggung jawab terhadap lingkungan. 1. Memelihara kebersihan lingkungan. 2. Tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. 3. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah bentuk tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Berikut contoh perwujudan tanggung jawab warga negara sebagai berikut. 1. Memahami dan mengamalkan ideologi nasional yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermanfaat. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghindari perilaku diskriminatif. Kegiatan belajar 4, warga negara yang religius dan penuh toleransi. Manusia adalah makhluk yang beragama, makhluk yang punya keyakinan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai alam beserta seluruh isinya. Roshidi menegaskan bahwa manusia itu aneh dalam beragama, yaitu mengikat diri dengan Tuhannya, tunduk kepada Tuhannya, tetapi bersamaan dengan itu pula mereka menundukkan diri serta mereka akan merasa mendapatkan keselamatan. Pentingnya suatu toleransi. Menurut Webster's, toleransi adalah memberikan kebebasan dan membiarkan pendapat orang lain dan berlaku sabar dan lapang dada menghadapi orang lain. Dalam Kamus KBI, toleransi adalah tenggang rasa dalam memaknai, yaitu menghargai atau membiarkan kepercayaan, kelakuan orang lain yang dimiliki oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian seseorang. Berikut contoh perwujudan dari sikap toleran. 1. Bergaul atau berinteraksi dengan sesama warga masyarakat dengan tidak menonjolkan perbedaan agama, keturunan, bahasa, budaya, ras, atau etnik. Yang kedua, tidak melakukan tindakan yang memprovokasi seperti mengadu domba atau rasa kedaerahan. Yang ketiga, tidak mencampur adukan ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lainnya. Selanjutnya pindah pada modul 12 tentang penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan SD. Keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan profesional guru.
Maka, diharapkan guru dapat memilih strategi atau metode mengajar yang sesuai dengan kejelasan tuntutan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan siswa. Sehingga memungkinkan guru dapat melakukan penilaian apakah sebuah kompetensi diperlukan benar-benar telah dimiliki siswa atau belum melalui standar-standar penilaian kompetensi yang bersifat continuous comprehensive evaluation in the classroom yang ditetapkan. Pelaksanaan penilaian, baik dalam arti produk maupun hasil, amat tergantung pada perumusan indikator yang dikembangkan dalam silabus dan rencana pembelajaran. Perumusan indikator akan mempengaruhi juga terhadap teknik dan jenis penilaian yang dikembangkan. Berikut pemaparan kami pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.